gitu ya. Mohon maaf ya Pak. Anji. Coba difoto. Iya. Kalau nanti dibandingkan Ibu. Tampan siapa? Hati-hati ya. Tampannya Pak. Baik ya, 11-12 lah saudara kembar Bapak Ibu sekalian ya. Tepuk tangan untuk mereka berdua dong Bapak Ibu sekalian ya. Kami buka masker kami dulu. Kajiannya apa? Tampaknya gimana? Tampan. Rambut berkurang, rambut memutih, kulit berkerut, lalu ada titik-titik hitam. Betul dong? Saya sama. Sama. Jadi kami sama-sama bagaimana? Tampan. Saya curiga. Oh curiga? Iya karena dilihat ibu. Iya Jadi, iya. kenapa tampan? Itu lihat cara berpakaian saya ibu-ibu. Oh. Iya, baik, makasih Pak Pon. Ada lagi Pak, Iya, Pak. gimana itu? Ini. Kenapa saya begini? Supaya istri saya itu aku takut sekarang itu. Ini banyak yang muda-muda juga yang pakaian seperti ini. Oh. Jadi suami saya masih bisa begitu, kok kenapa saya cari yang lain? Iya. Terima kasih ya sayang. Makasih Pak Fon ya. Pak Fon ini spesialis icebreaker kayaknya gitu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lizalad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Pak Fon, Pak Ismail dan Bapak Ibu seluruh jamaah atau seluruh peserta pensiunan dari PT Freeport yang berbahagia. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu semuanya. Saya selama ini hanya mendengar ada PT namanya Freeport. Ya, hanya tahu beritanya lewat televisi, dan hari ini ternyata saya ketemu dengan orang-orang yang pernah berkarya di sana. Ya, tentu saya berharap semoga karya Bapak Ibu selama di Freeport itu menjadi amal saleh Bapak Ibu semuanya. Ya. Tadi Pak Ismail cerita kehadiran ke sana tahun 75, ya. Jadi memang generasi yang tebas alas. Kalau Pak Foni kata beliau tadi generasi yang menikmati katanya begitu, ya. Tahun 95. Nah karena itu apapun bentuknya itu Bapak Ibu kita harus syukuri. Terlebih hari ini Bapak Ibu hadir di acara seperti ini sesuatu yang sungguh membahagiakan. Karena kita itu paling senang kalau di usia segini Bapak Ibu sekalian memang kumpul-kumpul. Jangankan Bapak Ibu, di usia belia pun kita sebenarnya senang kumpul-kumpul. Coba lihat ketika Bapak Ibu lulus dari SMA, ada acara yang sangat sering kita lakukan namanya adalah reuni, ya. Ketika Bapak Ibu di usia 30 tahun reuni dengan teman-teman SMA, biasanya apa pembicaraannya Bapak Ibu sekalian? Sudah nikah belum? Betul Pak Bu? Iya kan? Iya. Sudah nikah belum? Kerja di mana? Ya kan? Itu kalau usia 30 tahun. Reuni lagi usia 40 tahun. Apa pertanyaannya Bapak Ibu sekalian? Anaknya sudah berapa? Masih kerja di tempat yang lama atau sudah pindah? Gitu ya Bu ya? Nah itu kalau usia 40 tahun. Nikah ke pensiun lagi usia 50 tahun. Apa pertanyaannya? Cucu. Sudah punya cucu belum? Atau cucunya berapa? Itu usia 50 tahun. Reuni lagi Bapak Ibu usia 60 tahun. Apa pertanyaannya?
Sehat apa enggak? Siapa yang sudah mendahului? Siapa yang masih bertahan? Kalau usia 60 tahun. Usia 70 tahun lain lagi pertanyaannya Bapak Ibu sekalian. Kamu siapa? Kenapa Bapak Ibu? Karena penampilan sudah berubah dan biasanya memorinya sudah banyak yang aus. Ya. Nah, tapi Bapak Ibu dengan acara hari ini, kenangan indah selama di Freeport itu insya Allah senantiasa terjaga. Nah, ya. Apalagi Bapak Ibu, kalau pakai bahasa psikologisnya, Bapak Ibu ini sudah melewati masa paruh baya, ya, midlife. Cuma Bapak Ibu kadang di usia-usia seperti ini ada di antara kita itu yang tidak bisa lepas dari masa midlife itu. Nah, midlife berarti usia 40 tahun ke atas Bapak Ibu sekalian. Bapak ini sudah 40 tahun belum? Lewat ya. Iya. Palasa ya. Palasa masih di 35. Iya. Saya sering berseloroh Bapak Ibu, orang tua tuh tandanya 3. Kalau Bapak Ibu sudah punya 3 tanda ini, hati-hati. Ini sudah mendekati sakaratul maut ini. Yang pertama, tanda orang tua itu Bapak Ibu senang lagu-lagu nostalgia. Sudah belum? Sudah Pak Ustadz, betul Bu ya? Nah, ini berarti tanda penuaan pertama. Kalau sudah berarti malaikat Israel sudah di depan pintu rumah Bapak Ibu. Tanda penuaan kedua Bapak Ibu, minumannya selalu yang panas-panas. Pagi teh panas, siang jeruk panas, malam kopi panas. Sudah belum Bapak Ibu? Sudah. Nah, kalau sudah berarti sudah masuk dalam rumah itu malaikat Israelnya itu Bapak Ibu sekalian. Tapi ada tanda ketiga. Kalau Bapak Ibu punya tanda ketiga, ini sangat valid itu. Apa itu? Kalau orang di rumah atau dimanapun Bapak Ibu berada, sering mencium aroma kayu putih dan balsem dari tubuh Bapak Ibu semuanya. Sudah belum? Belum. Oh belum. Berarti Pak Pon masih aman lah kira-kira begitu ya. Oke. Oh enggak Pak, pakainya fresh care ya. Nah itu rada modern sedikit Bu, gitu ya. Nah biasanya satu lagi Bu, kalau ada acara pengajian atau apapun itu kadang-kadang seringnya cari senderan biasanya. Dan 10 menit kemudian pindah ke alam lain alias tidur Bapak Ibu sekalian. Nah ini hanya guyon ya. Berarti kemudian Bapak Ibu nakut-nakuti, bukan begitu. Tapi kita pasti tua. Pak Puan, mohon maaf, dalam Islam itu kematangan seseorang itu lihat ketika dia beranjak usia 40 tahun. 40 tahun Pak. Kalau usia 40 tahun, tanda-tanda kebaikan, ketaatannya itu sudah muncul, maka insya Allah di ujung hidupnya itu dia akan meraih yang namanya husnul khatimah, akhir hidup yang baik. Tapi kalau usia 40 tahun, perilaku kita masih jauh dari kebaikan, jauh dari kebenaran, jauh dari agama, maka Bapak Ibu sangat dikhawatirkan kita berujung pada yang namanya su'ul khatimah. Nah, Bapak Ibu mau yang mana? Yang husnul atau yang su'ul? Yang husnul. Ya, kita ingin meraih yang namanya husnul khatimah. Oke. Nah, cuma Bapak Ibu, untuk meraih husnul khatimah ini banyak hal yang harus kita lakukan. Salah satunya memelihara, menjaga keluarga kita agar dalam kebahagiaan. Nah, pesan bahagia ini Pak Fon banyak sekali di dalam agama itu. Contoh, ibu-ibu dengar kumandang azan Bapak Ibu sekalian. Hayya 'alal falah. Mari meraih kemenangan. Al-falah. Tapi salah satu dimensi al-falah itu adalah as-sa'adah. Jadi bisa ditafsirkan mari meraih kebahagiaan. Doa yang Bapak Ibu munajatkan, ada namanya doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita ingin keselamatan di dunia, keselamatan di akhirat, terhindar dari siksa api neraka. Itu pun ujung-ujungnya bahagia. Nah, pertanyaan besarnya Bapak Ibu, bahagia tidak? Bahagia tidak Bapak Ibu? Tadi Pak Pon sudah nanya bahagia. Cuma ini namanya kebahagiaan subjektif. Ada yang namanya kebahagiaan objektif. Nah, ini yang perlu kita ketahui, Bu, ya. Kalau kita ditanya bahagia tidak, ya bahagia. Tapi apakah perilaku kita menunjukkan bahagia atau tidak, itu persoalan lain. Katanya orang bahagia itu badannya gemuk. Nah, Pak Lasa bahagia. Iya, bahagia. Iya. Ya. Dan biasanya ibu-ibu lebih gemuk dari suami. Betul, Bu? Ya gimana gak gemuk, Pak Ustadz, wong? Kami itu makhluk penyayang. Istri saya itu, Bu, semenjak saya nikahi kepengen niatnya tuh diet, Bu. Tapi selalu gagal total, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena istri saya itu makhluk penyayang, Bu. Kita makan di resto, yang sisa anak-anak dia yang ngabisin, Ibu, ya. Kalau beli bebek goreng, ayam kampung goreng, dia yang paling detil menghabiskan itu, Bu, ya. Sampai kucing pun nggak bersisa, Ibu sekalian, untuk makanannya itu. Maka biasanya ibu-ibu lebih cepat gemuknya ketimbang bapaknya, ya. Tidak apa-apa, Bu. Makanya Pak, kalau ketemu ibu-ibu jangan tanya dua hal. Satu, jangan tanya berapa umurnya. Dua, jangan tanya berapa berat badannya, ya. Itu pertanyaan yang pamali bagi ibu-ibu, katanya begitu. Nah, ya. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya tadi, apa tanda orang bahagia? Ada tiga, Bu. Ada tiga tanda objektif orang bahagia itu. Satu, say. Say itu artinya dia ngomongnya yang baik-baik tentang pasangannya. Ya. Dia bahkan dengan bangga menceritakan rasa itu kepada khalayak. Contoh Pak Pon buat status di Facebook. Sekian puluh tahun aku bersamamu. Engkau adalah bidadari terindah, anugerah Tuhan untukku. Misalnya begitu Pak Pon. Itu berarti Pak Pon bahagia. Tapi kalau sebaliknya, statusnya begini. Puluhan tahun kau siksa batinku. Hanya karena anak-anak saja aku bertahan untukmu. Tapi sesungguhnya sakit hati ini mendampingi. Wah, tuh Bapak Ibu, bahagia nggak? Enggak. Ngomongnya yang tidak baik. Itu tanda pertama. Tanda pertama itu Pak Bu. Yang kedua, ini Pak Bu, lebih valid lagi nih. Tanda orang bahagia yang kedua itu Bapak Ibu, dia stay. Stay itu apa maksudnya? Stay itu tidak hanya bertahan, tetapi dia menikmati kebersamaan dengan orang yang dia cintai itu. Dia menikmati kebersamaan dengan lingkungan yang dia bahagia itu. Sama kayak Bapak Ibu. Kalau bahagia kerja di Freeport, senang banget bekerja. Betul Bapak Ibu ya? Waktu berjalan cepat. Ini mirip dengan anak-anak Bapak Ibu ketika mereka masih belia itu, lagi main di usia SD itu sama temannya, Bapak Ibu panggil. Pulang, mandi. Apa jawabannya Bapak Ibu sekalian? Bentar, usir. Betul Bapak Ibu? Kalau anak cucu Bapak Ibu begitu, saya ucapkan selamat, karena artinya dia normal. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Ya. Kalau anak cucu Bapak Ibu langsung masuk ke rumah, langsung mandi, saya percaya bapaknya komandan security. Ya kan? Dimanapun anak-anak itu seperti itu. Sama Pak. Kalau Bapak Ibu bahagia dengan pasangannya, dengan keluarganya, kemanapun Bapak Ibu melanglang buana pergi ke sana kemari, tempat yang dirindukan hanya satu, yaitu di rumah. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Tapi kalau lebih senang nongkrong di tempat sosialita, lebih senang nongkrong sama komunitas yang sama hobinya dengan kita, dipertanyakan kebahagiaannya. Cerita dikit Mbak Bu. Saya dulu tilan tahun 2006 ke bawah tinggal di Warung Boto. Ya. Saya tuh heran ada seseorang yang saya perhatikan itu tiap malam lebih sering nongkrong di pos kamling Bapak Ibu sekalian. Tiap malam, gitu ya. Di situ, padahal bukan jadwalnya.
Pos kamling kami itu dari jam 10 sampai jam 2 Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, kalau sesekali kita ke pos kamling itu wajar kan? Tapi kalau tiap malam ke pos kamling, Pak, curiga nggak kira-kira Ibu sekalian? Curiga. Karena itu menandakan orang tersebut tidak stay, ya kan? Tidak merasa bahagia berkumpul di rumahnya. Alih-alih baiti jannati, yang terjadi apa? Baiti nari. Rumahku nerakaku, bukan rumahku surgaku. Nah, saya alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, selama berkeluarga dengan istri saya dan anak-anak saya itu, saya kalau training kemana-mana itu, alhamdulillah saya sudah muter di berbagai perusahaan Bapak Ibu sekalian juga. Saya pernah ke Agincourt, perusahaan tambang emas juga, ya. Ya sudah, kalau selesai langsung balik ke rumah. Ya. Kalau acara begini Bu, saya itu paling senang kalau pulang itu disambut anak-anak. Begitu mobil saya sudah mendekat, mereka akan teriak, "Hore, Buya pulang!" Ya, nyambut. Lalu nanya, Bu, "Buya bawa apa?" Nah, makanya saya senang kalau ibu-ibu pengajian itu mesti ngerti. Biasanya bawain snack biasanya. Mohon maaf loh Bu Rahman ya, gitu. Bukan nyindir ya, cuman agak memaksa gitu loh ya. Nah, itu membuat saya enak menyampaikannya. Ini saya Buya bawain makanan snack. Ya, itu kalau istri, kalau anak saya. Kalau istri saya sebaliknya Bu. Amplopnya mana Bu ya? Nah, lain orang, lain kepentingannya Bapak Ibu sekalian. Tapi itu bahagia sekali. Bahagia sekali. Saya merasa damai ketika berada di rumah itu. Walaupun rumah saya ibu-ibu, anak saya itu 5 Bu. 2 sudah besar, yang satu itu kuliah semester 3, yang kedua SMK, yang ketiga itu 2 SD, yang keempat TK, yang terakhir itu 3 tahun Bapak Ibu sekalian. 5 anak saya. Kok banyak Bu? Karena saya ingin rumah saya selalu rame. Bapak Ibu nanti, tidak tahu Bapak Ibu ngalami atau tidak, ada fenomena namanya sindrom sarang kosong. Gini loh Bu, Ibu Bapak punya anak 3, cewek semua. 3-tiganya dinikahin orang, dibawa keluar kota semua. Anak pertama nikah, dibawa ke Surabaya. Anak kedua nikah, dibawa ke Kalimantan. Anak ketiga nikah, dibawa ke Jakarta. Rumah Bapak Ibu besar, kamarnya banyak, penghuninya cuma 2 orang. Eyang Kakung sama Eyang Uti. Ya Bu? Ketika Bapak Ibu sedang cuci, bersih-bersih, barangkali merapikan kamar Anda tercinta, ya Allah. Dulu kayaknya mereka masih main derby-derbyan, jambak-jambaan. Ya Bu? Tiba-tiba ibu-ibu kangen, rindu suasana itu balik kembali di dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Betul Bapak Ibu? Iya. Rindu, kangen. Ya. Makanya ibu-ibu kalau masih sempat ya, punya anak, punya cucu, bilangin cari pasangan jangan jauh-jauh. Ya. Kalau bisa ya utara jalan Kaliurang. Ya Pak ya? Ya selatan jalan Perang Tritis Bu, ya. Kalau barat ya jalan Kulon Progo, ya Bu ya. Kalau ke timur ya jalan Wonosari, kira-kira begitu. Tapi lebih bagus lagi satu kecamatan. Lebih bagus lagi satu desa, satu RT Pekgo. Itu lebih damai lagi Bapak Ibu sekalian. Tapi begitukah keadaannya? Tidak. Paham Bapak Ibu ya? Stay. Stay. Yang ketiga Bapak Ibu, strive. Strive itu artinya orang yang bahagia itu orangnya ringan tangan untuk membantu orang lain. Dimintai tolong mudah, dimintai bantuan gampang keluar tenaganya. Itu orang yang strive. Ya. Keseharian dia senyum, dia ramah, wajahnya sumringah. Coba, Bu Ibu, mohon maaf dibuka dulu maskernya sebentar Bu. Bapak buka masker dulu. Ya, oke, sudah? Oke. Bu, Ibu masih pakai masker Bu orang itu? Maskernya Bu, copot dulu Bu sebentar Bu. Iya. Nih, sudah Bu ya? Nah, sekarang saya minta dalam hitungan 3 Bapak Ibu tersenyum ya. Oke, ya. 1, 2, 3, smile. Hai. Nah, senyum Bapak Ibu ada 2. Ada senyum sejati, ada senyum palsu. Oh iya. Tahu nggak Bapak Ibu, senyum itu ada 2 loh. Senyum sejati sama senyum palsu itu yang gerak hanya bagian bibir Bu. Tapi mata tidak bergerak. Tidak ada kerutan kanan kiri mata, alisnya tidak turun ke bawah, matanya tidak berbinar-binar.
itu senyumnya palsu. Namanya senyum Pan Amerikan namanya itu. Kalau senyum sejati, itu namanya senyum Dusney. Kenapa Dusney? Itu merujuk nama pelayan, Pak. Senyum para biarawati ketika melayani itu, mereka tersenyum itu tulus. Senyumnya bergerak bagian bibirnya itu, ya, melengkung. Ada kerutan garis kanan kiri matanya, alisnya turun ke bawah, matanya berbinar-binar tuh. Itu senyum yang tulus. Oke? Nah, senyumnya begitu keluar dari mana, Bapak Ibu? Dari hati. Gak bisa bohong. Jadi sepandai-pandainya orang menyembunyikan perasaannya, saya bisa baca dari senyum. Gitu, ya. Stay, apa tadi? Stay, lalu strive. Itulah tanda orang yang bahagia. Nah, mari bercermin. Kira-kira Bapak Ibu dari 3 tanda itu bahagia tidak? Ya, dalam banyak kasus saya banyak menjumpai orang yang tidak sepenuhnya seperti itu. Terlebih kalau Bapak Ibu mengalami midlife crisis, krisis paruh baya. Bapak Ibu sebenarnya sudah lewat paruh baya sebenarnya, ya, sudah lewat. Krisis itu ada 4, Bu, ada 3 tidaknya. Satu Bapak Ibu, midlife crisis itu cirinya satu, mereka ini sering mengalami kejenuhan, kebosanan yang berkepanjangan. Ya, kenapa bosan, Pak? Satu, Bapak Ibu sudah pensiun kan? Aktivitas kehidupan tentu saja tidak sesibuk dulu, Bapak Ibu, betul tidak? Ada kejadian loh, Pak Bu. Suatu ketika saya memberi pelatihan pra pensiun untuk salah satu perusahaan, ada kisah seorang ibu cerita, keluarganya ini pensiun, Bapak Ibu sekalian. Tapi tiap pagi mandi pakai baju dinas, Pak. Lalu berangkat ke kantor, Bapak Ibu, nongkrong sana, nongkrong sini, ketemu situ, ketemu sana, ketemu sini, ke masjid, selesai sampai sore balik ke rumahnya. Dan dia tiap hari begitu, Bapak Ibu sekalian. Ini orang yang gak berdamai dengan pensiunnya. Nah, kebetulan punya jabatan. Nah, itu yang kemudian disebut sebagai post power syndrome. Mungkin juga beliau jenuh, Bapak Ibu. Kalau bahasa Jawanya itu apa? Mangan turu, mangan turu, gitu ya. Ada kejenuhan di situ. Apalagi Bapak Ibu sekalian, ditambah lagi yang kedua, ditambah lagi penghasilan pasti berbeda, betul tidak? Ya, Bapak Ibu dapat pesangon, dapat uang pensiun, tetapi kan jumlahnya tidak akan sama ketika kita bekerja. Sama kayak Bapak Ibu. Bapak saya itu kerja di BUMN, PT Pusri. Ya, ada di cover Pak Pon, biaya kesehatan masih di cover oleh Pusri. Ada juga uang bulanannya, ada uang pesangonnya. Nah, yang menarik Bapak Ibu sekalian, ada yang bisa menjaga stabilitas keuangannya, ada yang langsung down. Beli mobil sana sini, tiba-tiba mohon maaf Bapak Ibu, jatuh sedemikian rupa dan ditimpa banyak masalah. Rumah yang mestinya menjadi tempat berkumpul bersama itu terpaksa pun dijual. Itu yang terjadi. Nah, kenapa itu terjadi? Ternyata karena kita tak piawai mengendalikan keinginan. Itu padahal keadaan sudah berbeda, ya. Nah, ditambah lagi Bapak Ibu, orang kalau pensiun itu, mohon maaf, sakitnya datang silih berganti. Mohon maaf, tambah lagi biasanya secara seksual sudah berubah. Ibu-ibu sudah mengalami menopause. Betul Pak Bu ya? Bapak-bapak ya mestinya gairahnya juga turun. Apa masih strong aja nih kira-kira ini kira-kira? Masih, Pak. Masih strong Pak Fon ya? Waduh ya. Cuman hati-hati Pak Fon jangan dipaksain gitu ya. Iya. Nanti takutnya ibu tidak bisa melayani Pak Fon ini ya. Gitu. Nah ini kadang-kadang persoalan juga. Iya. Ini persoalan Mbak. Kadang-kadang kita menutup mata ya. Si suami masih punya hasrat yang menggelegak, tapi istri sudah mengalami menstruasi, gitu ya. Ini problem juga. Betul nggak Bapak-Ibu sekalian? Oh, Bapak-Bapak langsung manggut-manggut semua nih Bapak-Bapak ini. Manggut nggak nih Bapak-Bapak nih? Kok jadi diam semua jadi? Tadi manggut-manggut kayaknya gitu ya Pak ya. Itu problem juga. Nah, yang kedua Bapak-Ibu, apa yang krisis berikutnya itu? Krisis yang dialami kedua, rasa kesepian. Rasa kesepian, ya kan? Bapak-Ibu ditinggalkan anak satu demi satu. Satu sisi bahagia kan nikahin mereka Bapak Ibu, betul nggak?
dinikahkan selesai amanah, nikah lagi selesai amanah. Tapi begitu mereka nikah, berarti mereka meninggalkan kita kan? Bahagia dan sedih itu ternyata beriringan. Itu yang terjadi. Ya. Yang ketiga Bapak Ibu, jangan lupa, orang yang berada pada masa itu mengalami rasa takut akan kematian. Ya, bagi beberapa orang itu menakutkan. Nah, itu yang kemudian menandai midlife crisis itu. Nah, padahal Bapak Ibu kita ingin melewati itu dengan baik. Ya. Nah, Bapak Ibu belum ada survei yang lebih jauh, tapi setahu yang saya ketahui, satu dari tiga orang yang berada pada usia itu mengalami krisis itu. Ya, tentu harapan saya Bapak Ibu tidak mengalaminya, ya. Nah, tapi kalaupun Bapak Ibu mengalaminya bisa segera mengatasinya. Harapan saya begitu. Nah, pertanyaan besarnya bagaimana kita menjaga itu, terutama dalam keluarga kita, Bapak Ibu ya. Nah, dari Pak menyinggung sampai kalau saya ingin Pak Kiki, saya pengen hanya mau yang memisahkan. Nah, ternyata Pak Fon itu sudah ditelusuri oleh seorang psikolog sosial namanya Robert Sternberg, Bapak Ibu sekalian. Jadi Sternberg itu meneliti keluarga-keluarga bahagia dan langgeng, Pak, di seluruh dunia. Sampainya diambil seluruh dunia. Dan dia menemukan 3 rahasianya, Pak. 3 rahasia keluarga yang bahagia dan langgeng itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu termasuk di antara 3 itu. Insya Allah Bapak Ibu ya. Yuk kita lihat yang pertama. Yang pertama Bapak Ibu, keluarga yang bahagia dan langgeng itu, mereka itu bisa menjaga, merawat romantisme di antara mereka. Itu dia. Mereka bisa menjaga, merawat romantisme di antara mereka itu. Ya. Lebih tepat barangkali merawat gairah, ketertarikan satu sama lain. Nah, tentu beda Pak. Ketika Bapak Ibu masih usia nikah 30 tahun, 20 tahunan, dengan Bapak Ibu hari ini secara fisik berubah tidak Bapak Ibu sekalian? Sangat berubah. Rambut mulai meninggalkan dunia hitam, mata sering salah lihat, istri orang dikira istri sendiri. Oh, jangan dong ya. Kulit sudah mulai keriput dan banyak lain sebagainya. Itu tanda bahwa kita fisiknya sudah berubah. Nah, yang menarik pertanyaan saya, kok bisa mereka yang sudah bertambah usianya tapi kok bisa menjaga ketertarikan satu sama lain? Nah, penjelasan lebih jauh Bapak Ibu, karena mereka ini memaknai cinta itu tidak sama. Berkembang cinta mereka itu. Saya mau tanya ini, ibu-ibu ya, ibu-ibu maunya mencintai atau dicintai? Dicintai. Bapak-bapak maunya mencintai atau dicintai? Dicintai. Pertanyaan saya, lebih bisa dikontrol itu mencintai atau dicintai? Yang bisa dikontrol, mencintai atau dicintai? Mencintai. Dicintai itu pasif. Mencintai itu. Jadi mereka yang bisa merawat keluarganya sampai ajal yang menjemput, mereka belajar mencintai. Learn to love. Mereka belajar mencintai. Nah, cinta ini Bapak Ibu, menurut Aristoteles ini Pak, bukan menurut saya ini Pak Bu ya, tapi diadopsi dalam psikologi. Cinta itu Bapak Ibu ada 3. Yang pertama Bapak Ibu namanya Eros. Ya, ada namanya Eros Jarot, Eros Selaon Seven ya Bu ya. Tapi hati-hati ada Maerot juga Bapak ya. Nah, kalau Maerot lain urusannya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, Eros itu cinta artinya Bapak Ibu. Cuma cinta dalam pengertian fisik. Mohon maaf nih, ketika Bapak Ibu Bulasa yang mana Pak? Bulasa yang mana? Bulasa. Ibu tolong, Ibu jawab aja Bu. Bulasa, waktu Ibu memilih Pak Lasa, pertimbangannya apa dulu memilih dia itu? Masa laki-laki Pak ya? Apa Bu? Ganteng. Apa Bu kira-kira Bu? Pertimbangannya Bu? Dulu Ibu pertama kali ketemu Pak Lasa itu tiba-tiba jatuh cinta, itu apa pertimbangannya? Apa?
Iya, tertariknya atas apa Bu kira-kira? Kasihan Pak. Apa Bu kira-kira Bu? Iya, ya. Biasanya ketika kita berada pada usia itu, Bapak Ibu, dasarnya fisik. Betul nggak Bapak Ibu? Cantiknya, gantengnya, kumisnya nggak nguatin, tinggi badannya, tebal dompetnya. Betul Bapak Ibu? Bu, kalau orang tebal dompetnya itu, yang jelek pun terasa ganteng. Saya sama istri saya Bu, sok mesra, Beb. Begini Bu, kalau bahasa Koreanya, sarangyo, aku cinta padamu. Dia balas begini Bu. Nah, ini apa tuh artinya Bapak Ibu? Cuan, fulus, duit, ya. Nah sama, ya. Karena ketika kita pada tahap itu mencintai dasarnya fisik. Oh dia ganteng, oh dia dompetnya tebal, oh darah biru nih. Darah biru, saya darah kotor nih ya. Makanya saya senang yang dapat darah biru. Nah contoh begitu, itu namanya eros. Paham Bapak Ibu? Makanya keluarga itu ketika masa bulan madu, honeymoon, hangat-hangatnya biasanya setahun pertama. Iya Bapak Ibu ya. Setelah setahun pertama nikah, apa yang terjadi? Kita mulai tahu kejelekannya. Kentutan ternyata. Yang sewu misalnya. Ngorok toh kalau tidur, contoh begitu Pak. Ini itu. Jadi mulai kelihatan kekurangannya. Betul Bapak Ibu? Iya. Sudah mulai kelihatan. Ternyata kantongnya tebal diisi dengan kartu. Gitu ya, kertas doang nampaknya tebal di dompetnya ya, ternyata nggak tebal-tebal amat. Nah, kalau Bapak Ibu dasarnya itu, saya sudah menjumpai hanya bertahan biasanya 2 tahun pernikahan, nggak bertahan lama Pak. Kembali pada tadi, kenapa mereka bisa bertahan? Karena mereka merubah cinta mereka, bukan lagi eros, namanya philos Bapak Ibu. Philos itu kita mencintai seseorang bukan dasarnya fisik, tapi dasarnya karena kepribadiannya, personalitinya. Oh, dia setia, dia pendengar yang baik, dia menyemangati saya ketika saya sedang lelah, saya sedang gagal, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu mengarahkannya bukan pada fisiknya, tapi pada alasan personalitinya, pada kepribadiannya. Clear Bapak Ibu sekalian, ya. Nah di situ apa Bapak Ibu sekalian, yang fisik-fisik yang kurang tadi Bapak Ibu bisa maklumi karena Bapak Ibu melihat sisi lain dalam pasangan Bapak Ibu itu. Sambil contoh nih Pak, kopi saya ini setengah kosong apa setengah isi? Setengah kosong apa setengah isi? Tergantung lihatnya. Kalau Bapak Ibu ngelihat pada setengah kosong, apa komentarnya? Walah, wis entek toh. Grutu isinya Bu ya. Kalau Bapak Ibu lihat pada setengah isinya, apa kayak Bapak Ibu komentar? Alhamdulillah masih ada sisa isinya. Philos itu orang yang melihat pada setengah isi, bukan pada setengah kosong. Kalau Bapak Ibu melihat setengah kosong, isinya menggerutu, berkeluh kesah tentang pasangannya. Nah itu yang disebut sebagai apa tadi Bapak Ibu? Philos. Nah ya. Tapi lebih dahsyat lagi Bapak Ibu, di level ketiga, kata Aristoteles namanya adalah agape. Tulisannya agape Bapak Ibu, agape. Jadi agape itu cinta yang dasarnya itu adalah spiritualitas kita. Kita mencintai pasangan kita, mencintai anak kita itu karena kita sadar bahwa kita belajar mencintai mereka sebagaimana Tuhan mencintai kita. Coba Bapak Ibu, Tuhan mencintai Bapak Ibu tidak? Mencintai Bapak Ibu. Dalam banyak hal Bapak Ibu dipelihara, Bapak Ibu sampai usia 70 tahun itu cinta Tuhan loh Pak. Iya kan? Kemarin 2020 begitu banyak masuk di berita ini Bapak Ibu, saudara-saudara kita, orang yang kita kenal dia panggil duluan oleh Tuhan. Betul Bapak Ibu sekalian? Tapi Bapak Ibu diberikan nafas kehidupan, setiap hari diberikan waktu. Itu manifestasi cinta Tuhan. Nah orang kalau sudah masuk pada level agape itu Bapak Ibu tidak lagi berpikir apa yang saya dapatkan, tapi apa yang bisa saya berikan.
itu yang lebih dahsyat lagi. Ya, paham Bapak Ibu ya? Nah, jadi ketika kita sudah bertambah di usia Bapak Ibu hari ini, mestinya cintanya nggak lagi berada di level eros, sudah harus naik di level agape. Kalau di level eros udah biasanya, mohon maaf, kita dalam situasi tidak bahagia dalam berkeluarga itu. Belajar mencintai, bukan menuntut dicintai. Yang pertama. Yang kedua, Pak, ya. Yang kedua, keluarga bahagia itu kata Steinberg, Bapak Ibu, mereka itu bisa menjaga keintiman satu sama lain. Nah, ini tadi, ya, Pak Pon tadi bilang, Pak Lasa kalau pergi kemana-mana mengatakan I love you, ya, kiss gitu. Itu kayaknya, Bu, kayaknya kan lebay, Bu, ya. Wis Pak Lasa, koyo cah cilik, wah iya. Tapi ternyata Pak Bu, itu yang disebut sebagai bahasa cinta. Saya itu Bapak Ibu manggil istri saya Beb. Pak Lasa manggil istri siapa? Belahan jiwa tadi. Ya, Bapak beliau belahan jiwa. Ibu manggil Pak Lasa apa Bu? Pak Pon aja. Yo, Pak Pon aja ya nggak apa-apa lah kira-kira gitu Bu ya. Nah, nggak apa-apa. Bu, manggil nama Beb, sayang, gitu ya. Itu ternyata walaupun nampaknya kok kesannya kekanak-kanakan gak nyaman di telinga, itu cara yang baik untuk menjaga romantisme, keintiman dengan pasangan. Ya, banyak bahasa cinta itu, Bu. Satu, bahasa cinta itu bisa diungkapkan satu dengan hadiah. Ya, Bapak Ibu berikan apa yang dia sukai, ya. Kita bawakan dia. Nah, kayak saya Bu misalnya, kalau di istri saya, ayo Bu ya, jalan-jalan dong ke mall, ya. Saya bilang siap Beb. Nah, tapi kalau di mall Bu, saya tahu cara mengamankan dompet saya Bu. Turun dari mobil, saya pegang tangannya Bu, saya kekep di pinggang saya, dan saya jalan cepat-cepat, tidak toleh kanan, tidak toleh kiri. Alhamdulillah dompet saya aman Bapak Ibu sekalian. Ya. Tapi itu dulu Pak Pon. Sekarang nggak bisa Pak. Senin sore Lazada datang, Rabu Bukalapak, ya, Tokopedia hari Jumat. Jadi sudah nggak shopping lagi ke mall, tapi shoppingnya lewat marketplace. Itu istri saya Bu. Ibu-ibu tidak begitu kan? Tidak begitu berbeda maksud saya gitu loh Bu ya. Nah, nggak apa-apa. Itu bahasa cinta juga, betul Bu? Apalagi tadi ucapan sayang, ya, ucapan honey dan seterusnya, itu bahasa romantisme yang mereka ciptakan. Apalagi Bapak Ibu, pelukan, ya, sentuhan, mencium, membelai, mencium tangan, itu bahasa keintiman dari keluarga-keluarga yang langgeng tadi itu. Tapi jangan lupa, bahasa kasih sayang yang tidak kalah penting adalah menyediakan waktu berkualitas dengan pasangan kita. Betul Bapak Ibu? Mohon maaf nih, pernah nggak Bapak Ibu memperhatikan ada kasus Bapak Ibu kumpul tuh, ada bapaknya, istrinya, anak dua, gini. Nah, pesan makan bareng di sebuah tempat, ya, pesan sambil nunggu pesanan, ternyata apa yang terjadi? Masing-masing sibuk dengan HP. Si bapak asik dengan grup kerjanya, ibu dengan grup sosialitanya, anak pertama Instagram, anak kedua YouTube, anak ketiga game online. Fisiknya berdekatan tapi jiwanya gentayangan. Betul Bapak Ibu? Nah, itu yang disebut bukan waktu yang berkualitas. Berkualitas itu artinya berada pada dimensi kekinian dan kedisinian. Kayak Bapak Ibu nih, kan nyimak uraian saya kan? Karena Bapak Ibu berada pada dimensi kekinian dan kedisinian. Mendengarkan dengan baik itu yang disebut sebagai waktu yang berkualitas. Mohon maaf nih Bapak Ibu, perlu kita ingatkan anak kita, cucu kita itu. Kalau waktu tertentu jangan megang HP dulu. Saya di rumah itu kalau pas makan bersama, nggak boleh bawa HP. Yuk makan, nikmati bareng-bareng, ngobrol 15 menit, 20 menit ngobrol sama anak. Itu waktu yang berkualitas. Ya, betul Bapak Ibu sekalian. Dan itu terjadi. Dan jangan lupa Bapak Ibu, satu lagi, bahasa cinta itu adalah dengan melayani pasangan kita. Saya alhamdulillah Pak Pon, Bapak Ibu, kebetulan saya sama istri mengembangkan pola hubungan yang sifatnya kolegial. Artinya apa? Setara kami itu. Ya.
Jadi kalau misalnya di rumah itu saya biasa, Bu, cuci piring, cuci pakaian, jemur baju, itu biasa Bapak Ibu sekalian. Ya, nah ini sangat bertolak belakang dengan keluarga orang tua saya. Iya, Bapak juga. Bapak kan Nias, saya Palembang Pak Fon. Di Palembang tuh Bu, Palembang itu, di Palembang ada. Ya, Palembang itu kan terkenal dengan empek-empek Bu, namanya kapal selam. Jadi kapal selam saja kami makan Bapak Ibu sekalian. Kami juga terkenal karena sering masuk acara kriminal di televisi Bapak Ibu sekalian. Buset, drap hukum, sidik kasus, patroli biasanya orang Palembang. Tapi percayalah saya ini sudah jinak Bapak Ibu sekalian ya. Tidak akan membahayakan. Nah, depan saya Pak Bu di Palembang itu ketat kuat sekali patriarkinya itu. Ya, laki-laki itu dianggap tanda petik tidak boleh masuk dapur. Semuanya diurus oleh perempuan itu. Ya. Tapi ternyata setelah saya belajar agama nggak begitu. Nabi itu ngajarin kolegial. Nabi itu jahit bajunya sendiri. Bapak Ibu ya, yang bisa dia bisa kerja, dia layani sendiri Nabi itu. Dan Nabi ngajarkan kesetaraan dengan pasangan. Ya. Nah tentu Bapak Ibu yang lebih tepat bahu membahu, ya kan? Ya saatnya misalnya contoh istri capek, ya maka ya kita dengan sebagai suami bantu dong istri kita. Jangan mentang-mentang sebagai suami yang cari duit, cari nafkah lalu minta selalu dilayani. Tahu saya agama nggak ngajarin begitu Pak. Agama ngajarin kita harus saling melayani. Itu bahasa cinta. Okay? Nah yang ketiga Bapak Ibu, ini penting sekali. Ciri keluarga yang bahagia dan langgeng itu mereka menjaga komitmen dalam rumah tangganya. Komitmen itu Pak Bu, kesediaan mengikat diri dalam sebuah hubungan, itu namanya komitmen. Bahasa gampangnya Pak Fon, kesetiaan. Itu yang penting banget, kesetiaan. Hari ini Bapak Ibu itu sangat sulit dijaga. Kenapa? Karena kita susah jaga pandangan mata. Betul Pak Ibu? Susah jaga pandangan mata. Bapak, Bu, lihat ini. Smartphone saya ini, dengan ini kita bisa melihat yang macam-macam. Yang nggak betul pun bisa kita lihat lewat tayangan ini yang ada di HP kita ini. Bapak Ibu melihat, bapak-bapak keluar dari rumah, melihat ada yang lebih muda, lebih licin, lebih cantik, lebih seksi, gitu kan? Kalau tak pandai menjaga pandangan mata, maka pastilah komitmennya luruh. Dan ketika Bapak Ibu tidak menjaga komitmen dan kesetiaan, itu melukai siapa? Melukai pasangan kita. Dan ingat, ketika kita melukai pasangan kita, sesungguhnya kita melukai diri kita sendiri. Kenapa? Dalam kacamata agama, tidak ada satu keburukan yang tidak akan dibalas. Dan tidak ada kebaikan yang tak akan berbalas pula. Ada yang bertanya sama saya, loh, saya baik-baik aja kok. Istri saya nggak tahu perbuatan saya. Sebentar, Bapak Ibu, jangan menganggap seperti itu. Ini ngomong bukan saya ya, yang ngomong namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau Al-Bantani berarti orang mana? Banten Pak. Betul Bapak. Ya. Nah, kalau ada juga Syekh namanya Syekh Abdul Somad Al-Palembani, berarti orang Palembang. Ya. Nah hari ini yang bicara itu Ustadz Kiki Evijaya Al-Palembani Bapak Ibu sekalian. Nah di situ kata beliau begini, kalau ketika kita berbuat dosa Bapak Ibu, berbuat salah, Allah itu dengan rahmat dan rahimnya memang tidak mengungkap, tidak membalasnya segera Bapak Ibu. Allah menahan beberapa hal dalam hidup kita. Satu, Allah tidak menutup pintu rezeki kita. Coba Bapak Ibu lihat. Ketika kita berbuat salah, rezekinya tertutup tidak? Tertutup nggak? Enggak. Gajinya tetap ada, bonusnya dapat, untung bisnis jalan terus. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah tidak mencabut kesehatan kita. Betul nggak? Bapak Ibu berbuat dosa, langsung sakit nggak? Enggak, sehat aja, baik-baik aja. Baik-baik aja, tetap sehat. Yang ketiga, Allah tidak membuka aib Bapak Ibu sekalian. Betul nggak? Jadi kita berbuat dosa, apa yang terjadi? Bukan aib, justru Tuhan menunjukkan sisi kebaikan kita. Ya enggak? Sehingga dikenal oleh publik, kita ini adalah orang yang baik, yang ini, yang itu, yang mulia pokoknya. Padahal Allah Maha tahu bagaimana pribadi kita.
Kenapa Allah tidak membuka itu Bapak Ibu? Simple. Supaya kita punya waktu untuk membenahi pribadi kita. Tapi banyak di antara kita bebal. Sudah ditutupi aibnya, tidak dicabut kesehatannya, tidak dihentikan rezekinya, terus berbuat kesalahan yang sama berulang-ulang. Nah itulah Bapak Ibu, sampai akhirnya suatu ketika sudah sampai puncaknya itu, Tuhan tak lagi memberikan rahmatnya kepada kita, dibukakan aib kita, dihentikan rezeki kita, disakitkan kita dalam keadaan sakit yang luar biasa. Nah saat itu kita kembali kepada Tuhan, kita mengatakan, Tuhan beri umur sedikit lagi kepada kami. Apa kata Tuhan? Tidak bisa. Nyawa sudah ditenggorokan, tak ada pertobatan pada diri kita. Nah itulah yang orang yang berujung pada su'ul khatimah itu. Nah maka Bapak Ibu, mestinya di usia Bapak Ibu yang sekarang ini, Bapak Ibu mesti menghitung setiap hari, setiap hidup Bapak Ibu. Jangan sampai hidup yang diberikan Tuhan itu berjalan sia-sia. Isilah dengan amal kebajikan. Karena tidak akan pernah tahu Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu tertidur, apakah besok Bapak Ibu masih melihat matahari pagi? Apakah masih melihat suami, melihat istri, melihat anak cucu? Belum tentu. Ya kan? Karena itulah belajarlah dari peristiwa itu. Kalau Bapak Ibu terbangun di pagi hari, nyatakan dalam hati, ya Allah terima kasih, saya punya kesempatan hidup satu hari lagi. Izinkan saya berbuat kebaikan kepadamu ya Allah hari ini. Bukan menyakiti orang lain. Ya. Nah demikian Bapak Ibu sekalian, sedikit uraian yang saya peroleh, yang saya dapatkan. Terus terang saya belum mengalami masa pensiun kayak Bapak Ibu sekalian, karena memang saya tidak pernah mengalami masa pensiun. Karena saya memilih jadi seorang entrepreneur. Entrepreneur itu sudah pensiun. Saya kerja hanya 5 tahun Bapak Ibu sekalian. Usia 31 tahun, usia 35 tahun, ya. Saya sudah memutuskan untuk berdiri sendiri dengan kemampuan saya. Saya buka lembaga pelatihan, saya bekerja bebas tergantung permintaan perusahaan-perusahaan. Jadi saya sudah mengalami masa pensiun, ya. Dan saya merasa itu keputusan saya, dan memang Bapak Ibu punya keputusan sendiri kan? Bapak Ibu berbeda kan? Masuk sampai dengan pensiun di Freeport, ya. Kalau saya tidak begitu, itu keputusan saya pribadi. Nah demikian Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat, ya. Dan selalu tadi memiliki keluarga yang membahagiakan. Saya ulangi apa Bapak Ibu? Pertama tadi, mampu menjaga apa tadi Bapak Ibu? Menjaga gairah satu sama lain. Yang kedua, mampu menjaga keintiman satu dengan yang lain. Yang ketiga, menjaga komitmen dengan pasangannya sampai dengan maut menjemput mereka. Nah mudah-mudahan Bapak Ibu seperti itu, ya. Nah demikian yang bisa saya sampaikan, Pak Pon, Pak Ismail, ya. Mohon maaf, bukan berarti saya lebih tahu. Sesungguhnya ketika saya ceramah begini Bapak Ibu, saya tidak menasihati Bapak Ibu, saya sedang menasihati diri saya pribadi. Kalau Bapak Ibu tidak puas, silakan lihat di kanal YouTube saya, Kiki F Wijaya, Bu. Kiki F Wijaya. Nah di situ ada video-video tausiah singkat saya, salah satu tentang keluarga, saya beri tajuk Happy Family. Ah ya, Bapak Ibu silakan nonton di situ. Kalau sudah nonton, jangan lupa subscribe, ya, like, share, and comment, gitu ya. Nah kalau Bapak Ibu punya channel juga, insya Allah saya dengan senang hati untuk subscribe Bapak Ibu juga. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu semuanya, semoga bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah karena kelemahan saya selaku manusia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Kiki Wijaya. Mudah-mudahan bermanfaat. Cuman kayaknya saya ada yang perlu saya tanyakan. Tapi tadi sedikit ada yang sudah terjawab, yaitu surat An-Nur ayat 30 sama surat Al-Ahzab ayat 57 dan 58. Mudah-mudahan nanti diterangkan. Dan kayaknya Pak Fonali ini juga mau tanya, Pak. Bapak Ibu, saya itu lebih senang berdiri kalau apa? Boleh ya? Ya. Pak Ustadz. Iya Bu, Bapak. Terima kasih
apa yang sudah disampaikan, dan bagi kita ini tidak semua orang bisa mengalami pencerahan seperti ini. Ini sangat bermanfaat bagi kita, yaitu bagaimana kita menjaga kehidupan keluarga kita sampai maut memisahkan kita. Ini yang tadi sudah disampaikan begitu baik sekali oleh Pak Ustadz. Lalu memang kita sebagai manusia yang lemah, tetapi Tuhan begitu maha pengasih. Tadi dikatakan bahwa Tuhan itu tidak membuka aib, ya Pak ya, tidak membuka aib. Tetapi saya sebagai manusia biasa, kalau apa yang saya lakukan, saya berpikir 10 kali dampaknya itu kepada keluarga inti saya. Apa kata orang? Itu. Apa kata orang? Tadi dikatakan sudah bisa berbuat begini sampai dimuliakan di tengah masyarakat. Tetapi begitu kita jatuh, gitu ya. Ini kami sesama seumur ini. Jadi saling tolong menolong. Jadi terima kasih Pak Ustadz. Iya, Pak. Jadi bahwa kita sudah merasa berbuat baik, kita sudah merasa menyayangi istri, menyayangi suami, membesarkan anak-anak, berkegiatan dalam komunitas. Tetapi pada satu saat kita tidak tahu kita akan jatuh, gitu ya. Nah, pada waktu kita mau akan jatuh itu, saya percaya bahwa ada hati kecil di dalam hati kita masing-masing yang mengingatkan, penali, hati-hati. Apa kata orang kalau itu sampai terjadi? Artinya apa? Kalau itu yang terjadi adalah yang membuat aib dalam keluarga, mohon maaf ya, apa kata orang? Apa yang sudah kita lakukan selama ini, nanti orang mengatakan, apa nggak sakit itu? Sakit nggak Bapak Ibu? Sakit nggak? Nah, ini belum semua menjawab. Sakit nggak? Sakit. Jadi apa yang kita sudah tanam merasa baik selama ini, tiba-tiba kita kena godaan, gitu ya. Jadi itu sangat mungkin. Saya sangat berterima kasih pada Pak Ustadz tadi bahwa dari yang terakhir, dari semua kelanjutan keluarga itu ada cinta macam-macam. Lalu memang betul Pak Ustadz, saya dan istri saya dan belahan jiwaku ini, itu bukan istriku lagi, bukan belahan jiwaku, itu kami memang membangun komitmen. Jadi kami lebih memberi arti komitmen daripada cinta. Ya, ada tadi 3 cinta itu, eros, polos, sama agape. Ya, tetapi semua ini tidak akan berarti hanya mendekati, terutama yang agape, mendekati. Ya, tetapi yang kita bisa bikin adalah komitmen. Komitmen ini yang sangat terima kasih pada Pak Ustadz. Nah, ini pertanyaannya Pak Ustadz begini, kalau komitmen ini suatu saat itu bisa terjadi pada usia kami ya seperti ini, itu kenapa sih itu bisa terjadi? Dari fisik juga sudah nggak bisa, dari segi dompet juga sudah kosong,
ini. Tapi kok tetap ada keinginan itu gitu loh Pak. Iya, iya. Nah kalau begitu bagaimana itu mencegahnya atau bagaimana? Iya, iya. Dari sisi misalnya begini, apakah ada semacam Pak Heri, ini kita tunggu Pak. Oh, Pak Widodo, ini ketua kami ini Pak baru datang. Mari Pak, Ya. Selamat datang Pak Widodo. Ya. Jadi pertanyaannya tadi adalah malah saya lupa apa yang saya tanyakan. ini gejalaan usia lanjut. Ya. Jadi pertanyaannya adalah dompet sudah kempes, tampang juga sudah tidak memadai. Mungkin semangat tetap ada. Iya, iya. Ya, semangat tetap ada. Iya, iya. Ya, tetapi kok bagaimana bisa kok itu bisa terjadi Pelanggaran komitmen tadi. pelanggaran komitmen. Iya. Ya, lalu nasihatnya bagaimana? Apakah ada semacam, karena ada kan begini Bapak Ibu, kalau kita terbuka di sini itu mungkin tidak bisa satu sama lain terbuka pada Pak Ustadz, tetapi mungkin Pak Ustadz bisa memberi jalan. Kalau kita yang punya masalah begitu, itu kemana kita pergi? Ya, itu aja. Terima kasih. Iya, baik Bapak. Terima kasih. Iya, ini Pak Fon nanya, Bapak Ibu pertanyaannya berat ini ya. Oke. Oke. Baik, Ibu Bapak, saya akan sekaligus menjawab pertanyaan Pak Fon sama Bu Rahman tadi itu. Oke? Karena ini dua hal yang beriringan sebenarnya. Bicara komitmen itu mudah dibicarakan Pak, diomongkan, tapi menjaga komitmen itu bukan hal yang gampang. Sangat sulit Bapak Ibu sekalian, sangat tidak mudah. Oke? Nah, kenapa tadi kita kok sudah fisik sudah berubah, dompet sudah tipis, gitu ya? Tapi kok masih ada hasrat melanggar komitmen itu? Ya kalau perspektif agama hanya satu, karena nafsunya tidak dikendalikan. Hanya itu jawabannya Pak. Karena nafsu itu memang akan selalu melekat pada diri Bapak Ibu di usia berapapun itu. Nah, nafsu itu ada tiga paling tidak. Nafsu terkait dengan, mohon maaf, seksualitas. Kedua, nafsu terkait dengan kekuasaan. Nafsu terkait dengan yang namanya itu kekayaan. Kira-kira begitu ya. Itu selalu melekat pada diri kita, selalu ada. Dan nafsu itu adalah sesuatu yang kita benci tapi melekat sama kita. Ya, dia itu teman yang kita benci Bapak Ibu, tapi melekat sama kita gitu ya. Dan gak mungkin kita untuk membuangnya, tidak ada mungkin, tidak mungkin. Yang kita lakukan bisa adalah apa Bapak? Bisa mengendalikannya, mentransformasinya itu melalui, kalau bahasa agama Bapak Ibu Pak Fon ya, melalui yang namanya riyadhah. Riyadhah itu latihan-latihan mental, latihan-latihan spiritual, sehingga kemudian dia terdidik nafsu itu. Ibarat beginilah, kalau kuda supaya dia jinak, dia bisa ditunggangi, maka dia harus dilatih. Betul Bapak Ibu? Kalau dia dibiarkan liar, ya selamanya dia akan liar. Nah sama dengan itu, nafsu itu kayak kuda di dalam diri kita. Kalau dia tidak dididik, dia tidak akan menjadi tunggangan yang baik untuk kita. Dia membahayakan kita, bahkan melempar kita ke dalam jurang kehancuran. Itu namanya nafsu itu. Nah, jadi Bapak Ibu, belum tentu juga orang yang muda itu nafsunya menggelegak, orang tua sudah tidak begitu, nggak begitu juga. Ada orang yang masih muda tapi pintar mengontrol emosi, mengontrol nafsunya. Ada orang yang sudah berumur tetapi tak pandai mengontrol nafsunya. Ada juga begitu, ya kan? Tapi mestinya Bapak Ibu sudah masuk kemampuan melatih nafsu itu. Ya? Nah, kalau ditanya bagaimana caranya agar komitmen itu terpelihara. Nah, tadi Ibu Rahmat sudah menyinggung An-Nisa ayat 30. Ya. Di situ disebutkan betapa seorang perempuan itu harus mampu menjaga dirinya. Ya, ditutup auratnya, ya Bu ya. Kalau yang Bapak Ibu yang muslim itu sudah ada kewajiban menjaga auratnya, tidak menampakkan
kepada pihak-pihak yang bukan muhrimnya. Itu disinggung dalam Al-Quran An-Nisa ayat 30 tadi itu. Nah, tetapi Bapak Ibu, yang lebih penting lagi sebenarnya adalah memang harus ada sebuah kepemahaman pada kita bahwa nikah itu adalah sebuah ikatan yang sakral. Agama, Bu, Pak, menyebutnya sebagai misakan ghalidh.